Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda hebat, saya Rindi Mauludia Firdani. Kali ini akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan hasil teknologi untuk anak usia dini dan properti parenting. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains membuat semua orang bergantung dengan kecanggihan teknologi saat ini, mulai dari pekerjaan, pembelajaran, dan hiburan. Bahkan, anak-anak berpindah haluan untuk bermain berbagai permainan online di gawai atau gadget. Sebagai orang tua dan pengasuh, kita tentu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Namun, dalam era digital seperti sekarang ini, teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sehingga penting bagi kita untuk memahami kelemahan dan kelebihan teknologi bagi anak usia dini. Penggunaan teknologi pada anak usia dini dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Peranan orang tua atau orang dewasa yang bertanggung jawab dan memiliki peranan yang penting dalam mengawasi anak-anak terhadap penggunaan teknologi dengan tepat. Hal tersebut wajib dilakukan supaya anak memperoleh dampak positif dan terhindar dari dampak negatif akibat dari pengaruh penggunaan teknologi. Pada saat ini, kita seringkali menyaksikan anak-anak menonton TV, bermain HP tanpa adanya batasan dari orang tua. Anak di bawah usia 2 tahun dilarang menonton TV dan bermain HP, karena pada usia ini, anak masih bersifat sensomotorik dalam membangun pengetahuan. Artinya, segala sesuatu harus dipegang dengan sentuhan oleh anak. Yang harus dilakukan oleh anak di bawah 2 tahun itu adalah main langsung dengan benda, sering berkomunikasi dengan orang dewasa. Lantas, bagaimana cara mengatur screen time pada anak yang tepat? Screen time adalah waktu yang dihabiskan untuk menatap layar gadget, termasuk smartphone dan smart TV. Screen time yang berlebihan diketahui dapat memberi pengaruh kurang baik bagi seseorang. Mulai dari munculnya sikap tidak peduli dengan lingkungan sekitar, hingga resiko gangguan pada mata seperti mata lelah. Bagi anak-anak, khususnya di masa perkembangannya, aturan screen time perlu diterapkan sedini mungkin. Hal ini dikarenakan terlalu banyak menatap layar dapat membuat anak menjadi pasif dan dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan, di mana anak cenderung tidak memiliki keinginan untuk bergerak dan mengeksplorasi sesuatu yang nyata, sebab dirinya terlalu fokus dengan hiburan dari gadget. Kurangnya aktivitas fisik juga dapat berdampak pada kesehatan anak seperti memicu obesitas, gangguan fungsi penglihatan, adiksi, gangguan tidur, dan dampak lainnya. Aturan screen time untuk anak. Anak di bawah usia 1 tahun sebaiknya tidak melihat layar gawai sama sekali. Anak usia 1-2 tahun tidak dianjurkan menonton TV dan video. Screen time hanya dibatasi untuk misalnya melakukan video chatting dengan anggota keluarga yang berjauhan. Anak usia 2 hingga 6 tahun bisa menatap layar gawai dengan screen time maksimal 1 jam 1 hari. Untuk anak usia 6 hingga 12 tahun dapat menggunakan gawai dengan waktu maksimal 90 menit per hari. Sebenarnya, screen time yang diatur dengan baik dapat memberikan dampak positif pada perkembangan anak, termasuk berkontribusi dalam penambahan wawasan anak secara luas. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memastikan anak memiliki screen time yang berkualitas. 1. Mengawasi program yang ditonton oleh anak. Sebelum mengizinkan anak menghabiskan waktu dengan gawainya, pastikan bahwa program atau konten yang diakses aman bagi anak kecil dan memiliki rating yang baik. Jika memungkinkan, temani anak menonton program yang disukainya agar bisa melakukan pengawasan dengan lebih baik. Yang kedua, mengajak anak berdiskusi seputar program yang ditonton. Sambil menonton, cobalah mengajak anak berdiskusi tentang program yang ada di layar. Selipkan juga informasi-informasi edukatif yang bisa menambah wawasan anak.
Dengan begitu, ketertarikan mereka akan pengetahuan dapat meningkat dan menjadi lebih bersemangat belajar untuk mendapatkan hal-hal baru. Yang ketiga, filter konten internet yang berbahaya. Aktifkan opsi filter untuk konten-konten yang tidak aman ditonton anak-anak. Dengan begitu, anak-anak hanya dapat menonton konten yang sesuai dengan umurnya. Yang keempat, melakukan aktivitas lain untuk mengurangi screen time. Agar dapat mengatur screen time pada anak dengan baik, cobalah mencari aktivitas alternatif bersama-sama yang dapat membuat anak menjadi lebih aktif bergerak, seperti lari, bersepeda, dan bermain bola. Selanjutnya adalah materi tentang properatic parenting, mendidik anak ala Rasulullah. Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak sebaik mungkin. Memiliki anak yang soleh tentu menjadi harapan bagi setiap orang tua. Namun, demikian hal tersebut tergantung dari bagaimana cara orang tua dalam mendidik anaknya. Orang tua atau pengasuh harus menampilkan suri tauladan yang baik dengan berkata jujur, dengan menjadi role model atau contoh yang baik untuk anak. Berikut ini ada beberapa cara yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam mendidik anak. 1. Kenalkan anak kepada Allah sedini mungkin. Hal pertama yang harus dilakukan orang tua kepada anaknya adalah mengenalkan anak kepada Allah sedini mungkin. Ini penting dilakukan karena anak harus tahu siapa yang menciptakannya. Selain itu, cara ini dilakukan sebagai langkah pembentukan akidah terhadap anak. Yang kedua, berikan pendidikan agama dan akhlak. Setelah mengenalkan anak terkait siapa penciptanya, hal selanjutnya yang dilakukan adalah mengajari anak pendidikan agama dan akhlak. Yang ketiga, mengajarkan cara memilih teman yang baik. Suatu saat, anak akan tumbuh menjadi dewasa, maka lingkungannya pun akan berubah. Jika anak tumbuh di lingkungan yang baik, maka akan tumbuh dengan baik. Percaya atau tidak, hal itu benar adanya. Selain memberikan pengajaran yang baik, orang tua juga wajib mengajarkan anak agar memilih teman yang baik. Yang keempat, mengajari anak untuk bertanggung jawab dan amanah. Tidak hanya akhlak yang baik, anak juga harus mempunyai rasa tanggung jawab dan amanah. Dan ini harus kita ajarkan sedini mungkin. Salah satunya dalam hal agama seperti melaksanakan perintah Allah. Yang kelima, jangan cepat memarahi anak. Anas bin Malik, seorang pelayan muda yang tinggal di rumah Nabi Muhammad, meriwayatkan, "Saya belum pernah melihat orang yang lebih baik kepada keluarga daripada Rasulullah SAW." Hadis riwayat Muslim. Mendidik anak memang tidak mudah, butuh kesabaran dan kesungguhan dalam menjalankannya. Tidak jarang ada perilaku anak yang membuat emosi kita menjadi tidak terkendali. Namun Islam mengajarkan bahwa sebagai manusia, kita harus senantiasa bersabar, termasuk dalam mendidik anak. Jika anak membuat kesalahan, jangan langsung dimarahi, karena hal itu akan membawa dampak buruk bagi anak. Cobalah meredam amarah terlebih dahulu, lalu berikan pengertian kepada anak bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Yang keenam, tunjukkan cinta kepada anak. Rasulullah SAW adalah sosok ayah dan kakek yang penyayang, yang memberi kehangatan cinta kasih kepada anak-anaknya. Dia tidak ragu menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak di hadapan masyarakat dan membuat mereka merasa istimewa dan dicintai. Jangan ragu untuk memeluk anak kita dan memberikan pujian serta sanjungan. Yang ketujuh, berdoa dan memohon kepada Allah yang terbaik untuk anak. Cara terakhir yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah berdoa dan memohon kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang tepat untuk memberikan nasihat kepada anak-anak adalah pada saat dalam perjalanan, pada saat waktu makan, dan pada saat waktu anak sakit. Mendidik anak memang bukan perkara yang mudah, namun bukan berarti kita bisa pasrah. Anak adalah titipan Allah yang begitu istimewa.
Karena itu, kita harus memberikan pendidikan dan pengajaran sebaik mungkin agar kelak mereka bisa menjadi anak soleh yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.